Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kitab sejarah karena ada permintaan dari salah satu teman, dan ketepatan saya memulai dari kitab paling dasar, yaitu namanya Khulasah Nurul Yakin. Saya mulai dari juz pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal atau ad-daurul awal, pelajaran yang pertama, putaran yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari masa kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad adalah huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi utusan ke seluruh manusia. Jadi beliau bukan cuma menjadi Rasul di kelompok-kelompok tertentu, tidak cuma menjadi Rasul di kabilah Arab, di suku Arab umpamanya, akan tetapi ke seluruh manusia di berbagai macam suku, berbagai macam negara. Wa akhirul anbiya, dan beliau menjadi akhir dari semua para nabi. Jadi setelah beliau tidak ada nabi lagi. Kalau ada yang mengklaim atau mengaku dirinya sebagai nabi, itu adalah sebuah pendustaan yang sangat besar. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamur rusulih, dan beliau menjadi pimpinan para rasul. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa, beliau yang menjadi imamur rusul. Ja'ah bid-dinil Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, diutus dengan membawa agama Islam, yang mana dengan risalah yang dibawanya kita semua bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tapi pada waktu itu sebelum Islam datang, maka kehidupan itu tidak karuan. Yang kuat akan berkuasa, yang kuat akan menang, yang lemah akan diinjak-injak. Tapi ketika Islam datang, yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Itulah Islam. Allazi la yaqbalu wa yaumal qiyamah dinan ghairah, yang mana besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama kecuali agama Islam. Jadi karena agama yang diridhoi, innad-din dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Oleh karena itu besok di hari kiamat semua agama itu semuanya ditolak kecuali agama Islam yang diridhoi dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa huwa min naslis sadati Quraisy. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keturunan suku yang paling mulia, suku yang paling dihormati pada waktu itu, yaitu namanya suku Quraisy. Jadi beliau termasuk dari suku Quraisy, suku yang paling mulia, paling dihormati. Ini asyrafih qabilatin. Suku Quraisy itu adalah asyrafih qabilatin, paling mulianya qabilah, paling mulianya suku fi Makkah al-Mukarramah, yang berada di tanah suci Mekah. Jadi yang berada di tanah suci Mekah dari sekian banyak suku, dari sekian banyak qabilah, hanya suku Quraisy
yang paling mulia, yang paling dihormati, dan yang paling disegani oleh suku-suku yang lain. Selanjutnya, wayat taswiluh nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan nasab beliau yaitu mutasil atau bersambung kepada Nabi Ismail, dan di atasnya adalah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi nasab beliau nyambung kepada para nabi. Selanjutnya menjelaskan tentang nasabuhu wa wafatuh walidihi, menjelaskan nasab Nabi beserta wafat orang tua Nabi, wafat ayah Nabi. Jadi yang kedua, bagian kedua ini menjelaskan tentang nasab beliau beserta wafat ayah beliau. Waliduhu, ayah beliau namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi orang tua Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuh, sedangkan ibu beliau namanya Siti Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Oleh karena itu, karena ada istilah bin Kilab, maka fatajtami'u ummuh ma'ah walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Nasab antara ibu dengan ayahnya ini berkumpul atau nyambung di bagian kakek yang kelima, yaitu Kilab. Berarti masih ada hubungan antara ayah beliau beserta ibu beliau, masih satu jalur. Karena di bagian kakek yang kelima, jad yang kelima, yaitu bertemu atau berkumpul, yaitu namanya Kilab. Nah, selanjutnya walau qad tuwfiyah waliduh, sedangkan wa fi batni ummih, ayah beliau wafat dan beliau masih berada di kandungan ibunya. Wa umruh samani asyrah sanah. Di sini umur ayah beliau yang pada waktu wafat di sini dijelaskan 18 tahun. Dan di kitab-kitab yang lain saya cek itu umur 25 tahun. Saya ulangi lagi, kalau di kitab ini ayah beliau yang wafat sedang berumur 18 tahun. Tapi kalau di kitab-kitab yang lain yang pernah saya lihat itu umurnya ayah beliau berumur 25 tahun. Jadi ayah beliau umur 25 tahun, sedangkan beliau masih berada di kandungan ibunya. Ulama mengatakan masih berumur 2 bulan. Nah, jadi beliau ada di rahim ibunya, di kandungan ibunya. Ayah beliau yang sedang berumur 25 tahun, kalau di sini 18 tahun, itu wafat. Wadufinah bil Madinah, dan ayah beliau dimakamkan di kota Madinah. Jadi tinggalnya di Mekah, tapi dimakamkannya di Madinah. Itu tempat atau sebuah kota yang mana Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu. Selanjutnya walam yatruk lahu syai'an minal mal. Nah, ini ayah beliau wafat, tidak satupun, tidak ada harta peninggalannya. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Jadi ayah beliau wafat, tidak ada yang namanya tirka, harta peninggalan. Beda dengan orang-orang sekarang, meninggalkannya yang namanya rumah, mobil, terus berbagai macam harta yang dimilikinya, sehingga besok di hari kiamat efeknya akan dihisap seberat-beratnya. Bedanya kalau orang meninggal tanpa meninggalkan sebuah harta warisan atau harta benda, maka besok di hari kiamat akan bebas dari yang namanya hisab.
Ini sekilas yang saya sampaikan. Jadi di bagian mukadimah ini, bagian awal, saya menyampaikan tentang masalah baginda Nabi Muhammad SAW beserta nasab beliau dan wafat ayah beliau. Mungkin ini sudah cukup. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.